Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kedatangan Honda Vario Karbu atau Vario lama, di mana kondisi motor Vario ini mogok total, kelistrikan mati, pengapian busi mati total, dan beliau yang punya motor datang ke sini kondisinya dorong sama teman. Oke, kita akan cek. Di sini sepeda kontak on, tapi kelistrikan atau tanda-tanda kehidupan listrik 12 volt itu hampir nggak ada. Di sini kita cek klakson, rating semuanya mati. Nah, apa yang menjadi atau faktor utama yang menyebabkan Honda Vario Karbu ini menjadi mati total? Karena riwayat atau yang beliau cerita yang punya motor, aki baru namun usianya nggak lama. Jadi setelah ganti aki, dipakai sekitar 1 bulan mati. Nah, diiringi dengan motor tiba-tiba juga sering mati, digas sebentar sering mati. Nah, lama-lama akinya drop. Timbul curiga ya beliau yang punya motor, apakah ada faktor lain, kemungkinan kabel konslet ataukah ada yang membuat pengapian menjadi off. Pengapian off, arus 12 volt menjadi hilang, dan akhirnya saat digas juga berebet nggak normal. Kita akan cek langsung to the point. Kita cek dulu di bagian pengisian atau kiprok. Kita cek arus dari bagian sepul apakah normal atau enggak. Kita akan coba dulu. Kita coba hidupkan motor ini menggunakan jemperan aki. Katakanlah kita menggunakan arus dibantu oleh 12 volt dari pengisian cas aki. Ini sistemnya untuk sementara. Jadi untuk mengangkat pengapian 12 voltnya itu biar kuat, itu harus dibantu dengan atau menggunakan cas aki, karena aki yang baru sudah kadung drop. Daripada kita mencari aki yang lain, kita cukup menggunakan cas aki. Nah, setelah hidup, sekedar untuk ngetes, kita bisa bebas mencari penyakit atau mengecek bagian seperti ini dengan kondisi aki terpasang oleh cas. Langsung kita cek di bagian kiproknya dulu. Sering kita alami kalau kelasnya Vario KVB atau Vario Karbu ini bermasalah di pengapian atau 12 volt, biasanya yang bermasalah itu di bagian kiprok. Namun sebelum mendeteksi sesuatu penyakit, yaitu apakah ini penyakitnya kiprok ataukah apa yang menjadi faktor lain, kita akan tes dulu. Caranya sedikit atau sederhana. Kita hidupkan motor menggunakan aki jemperan tadi, lalu kiprok kita lepas. Cara sederhana, kita cek dulu sebentar. Ini hidup sebentar aja, panasnya banget ya. Cara sederhana tanpa harus menggunakan alat yang modern pun kita juga, nah seperti ini. Kita tes, kita menggunakan touchpen sederhana seperti ini. Nah, ini yang kita tes adalah kabel putih dan kuning, yang itu berasal dari sepul. Dan motor ini sudah hidup sementara langsam menggunakan jemperan aki. Otomatis kalau normal, arusnya yang dari sepul pasti sampai ke sini. Setelah kita cek tadi arusnya yang untuk pengisian aki yaitu warna putih dan satu lagi warna kuning untuk lampu itu sudah sampai di soket ini. Berarti kita hampir 50% menuju ke bagian kiprok yang bermasalah. Cuman untuk memastikan apakah memang benar-benar kiprok ataukah sekedar kabel yang bermasalah, kita akan uji coba dulu. Kita akan tes langsung dengan menggunakan kiprok yang asli. Bagaimana kalau kelasnya kiprok yang asli ini hampir tidak ada masalah untuk kelistrikan. Sebelumnya kita pernah memakai kiprok yang katakanlah merek-merek biasa, itu terlalu resiko. Jadi ada yang bertahan sampai 2 bulan, ada yang lebih, ada yang bahkan 1 bulan itu sudah drop, mati lagi. Habis ganti kiprok mas, gitu kan, tapi masih mati. Nah, setelah kita cek ternyata kiproknya Marlong atau KW. Nah, itu sebagai pelajaran untuk teman-teman semua, jangan mengambil resiko hanya karena murah barang.
Nanti ujung-ujungnya akan bermasalah di jalan, kita juga yang rugi. Sekedar saran dari kita yang punya bengkel, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Oke, kita hidupkan dulu di bagian di sini. Kita tes. Oke, kita tes menggunakan arus 12 volt dulu ya. Tandanya kalau kiprok mati, arus sudah sampai di sini ya. Intinya kalau kiprok mati atau bermasalah, mesin hidup seperti ini, kita tarik kabel aki, cabut, mesin mati, berarti ada yang bermasalah. Entah kiproknya atau entah kabel pengisiannya yang bermasalah, pasti. Karena sistemnya Honda Vario 110 yang model karbu atau semua motor rata-rata, tapi ini sampelnya adalah Vario. Saat mesin hidup, aki dilepas, mesin langsung mati. Itu pasti sudah kita pastikan ada permasalahan di bagian pengisian. Apakah itu spoolnya atau sekedar kabel, itu PR kita untuk mencari. Sebelum langkah terlalu jauh, kita akan tes dulu. Nah, ini kiprok yang baru. Sudah kita carikan kiprok yang baru. Nah, kita sudah menukar. Oke, kita akan tes dulu. Nah, kita langsung pasang akinya karena kita yakin pengisian sudah normal. Nah, kita coba, kita lepas aki, mesinnya masih nyala normal. Berarti sudah kita pastikan penyakit yang kita bongkar dari pagi itu ternyata koplingnya. Nah, sudah hidup. Berarti ini permasalahannya sekali lagi hanya di bagian kiprok yang bisa dibilang tewas. Kiprok yang hampir drop. Nah, kita tes seperti ini. Pengisiannya sudah masuk ke bagian kabel merah. Kondisi mesin hidup kita tes sudah nyala, berarti kondisinya sudah normal. Sekali lagi, tanpa aki pun masih hidup normal, nggak kayak yang tadi ya, sekali angkat langsung mati, angkat kabel akinya langsung mati. Nah, ini bedanya di sini. Ternyata permasalahannya hanyalah kiprok yang bermasalah. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Silahkan teman-teman mekanik kritik dan saran. Mudah-mudahan kita lebih baik lagi dalam menyajikan sebuah penayangan, yang menyajikan sebuah video yang berhubungan dengan dunia perbengkelan bersama channelnya kita Kuli Bengkel. Dan untuk teman-teman yang bukan mekanik, silahkan saksikan video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Yang akhirnya nggak akan ketinggalan update-update terbaru kita dalam dunia perbengkelan bersama channelnya kita Kuli Bengkel.
Oke, kita kembali ke video. Kita sudah menemukan penyakitnya ya. Intinya di bagian pengisian yang bermasalah atau kiprok atau regulator. Oke, kita tes hidupkan, amonnya normal berarti sudah nggak ada masalah. Oke, terima kasih sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk teman-teman yang sekiranya mempunyai unek-unek, ada yang mau ditanyakan, silahkan isi kolom komentar di bawah video ini. Mudah-mudahan kita selalu siap untuk membantu teman-teman. Terima kasih, matur nuwun, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.